Tapi umpamanya ada satu frikik yang dilakukan, maka itu sudah cukup. Ma'asyiral muslimin, lagi pula manusia yang kita peringati ini adalah semua yang dikatakan terjadi, semua yang dijanjikan terjadi. Kitabnya dipertantangkan oleh seluruh jagat kepada dunia. Bikinlah seperti ini, ciptakan seperti ini, wahai manusia, dan mintalah kamu bantuan dari jin untuk membuat seperti ini. Dan 1400 tahun belum ada tangan bergerak untuk ini. Bukan kita yang mungkin mengerti sedikit dalam bahasa ini. Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang Arab di hadapan beliau, ahli-ahli bahasa Arab, tidak mengarang seperti ini. Kalaupun mengarang, apa yang akan dimuat situ? Ini semua bibit ilmu pengetahuan ada di sini. Manusia yang saya katakan tadi ini, segala yang dikatakan itu terjadi adalah Rasulullah SAW. Beliau mengancam umatnya, hati-hati kamu berpecah belah. Kalau kamu berpecah belah, kamu akan hancur, kamu akan hilang kekuatanmu. Dalam suatu ayat yang dibawa oleh Tuhannya dari Allah kepada kita, bunyinya itu ayat letter wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Jangan kalian bergaduh, jangan kalian bercekcok dan bertengkar, nanti kekuatanmu hilang, nanti pikiranmu dan inspirasimu tidak bisa genap. Maka kita bercekcok. Maka inilah hasilnya. Umat Islam di mana-mana harus dikasihani, harus didoakan. Karena cekcok, karena tidak bisa tenang kecuali satu sama lain tuding menuding. Sedang yang mengadu domba juga sudah diambang pintu bekerja keras dari dunia internasional, dari negara-negara yang tidak mau umat Islam dan umat Muhammad SAW berjaya. Ancaman beliau kepada kita, jangan bercekcok, menjadikan nyata. Beliau menitipkan kitab Al-Quran ini, atau yang bisa dikatakan maha pusaka, maha warisan kepada kita umatnya. Barangkali lama sebelum beliau mangkat, beliau sudah berkata, saya ini hamba Allah seperti manusia biasa. Dan barangkali sebentar lagi dekat ada panggilan dari Allah. Saya aku segera menghadap. Yushiku an ud'a fa ujib. Dekat sekali kiranya waktu saya akan dipanggil oleh Allah dan saya akan menghadap. Inilah ku tinggalkan kepadamu. Jangan kamu sia-siakan. Terimalah dia ini secara keseluruhan. Jangan mempunyai pendapat-pendapat yang lain. Jangan ada sesuatu yang kamu ragukan di dalamnya. Terimalah, ini daripada Allah. Tetapi sayang, dan beribu-ribu sayang, banyak di antara kita umatnya yang masih mau memenangkan logikanya di atas logika pencipta tata hukum surya. Akhirnya bukan kita yang harus, bukan Allah yang harus bangkrut, tetapi kitalah yang teraniaya dan tersiksa. Orang yang mau menangkat logikanya di atas logika pencipta, akhirnya kita susah dan sengsara. Sekarang keadaan kita umat Islam, dan harus kita akui secara terus terang, kita ini maukan Quran ini cocok dengan kita punya kelakuan. Bukan kita mencocokkan semua ini kepada Quran untuk kita pakai yang cocok dan kita buang yang tidak cocok. Saudara-saudara berdagang, coba bikin research tentang ekonomi, saudara-saudara. Cocokkan dengan buku standar ini. Kalau cocok teruskan, kalau tidak ubahlah. Ini tidak. Beratus-ratus ulama tafsir dari dulu menafsirkan Quran itu menurut pendapatnya, menurut apa yang dia mengerti. Jadi Quran ditafsirkan menurut dia. Akhirnya tafsir-tafsir banyak, tapi belum ada satu yang bisa merupakan suatu tafsir yang mengangkat ini umat kembali. Sehingga tafsir
Ya kita baca, tambah pengetahuan. Sebab membaca tafsir satu berarti membaca pendapat satu. Ada 10 tafsir, ada 10 pendapat. Qala kaza, qala al-mufassir kaza, qala. Itu benar-benar wajar. Tetapi kalau mau menjadikan ini buku yang pakai teks, kalau ini mau kita jadikan seperti alat spuring mobil, maka bukanlah itu alat harus diatur oleh bannya mobil, tetapi alat itu harus menspuring mobil, bannya mobil. Kalau ada dokar, kudanya jangan di belakang, kuda harus di muka. Kalau tidak, macet, tidak berjalan. Ma'asyiral muslimin, akibatnya kita macet, kita berantakan. Persis seperti yang saya katakan tadi, dokar kudanya di belakang. Ma'asyiral muslimin, memang kadang-kadang pikiran kaum sekular adalah logis. Kalau saudara memang daripada kita mati semua, lebih baik salah satu daripada kita makan dagingnya, kita bisa tahan berapa hari. Habis itu lain orang pula kita akan potong, kita makan dagingnya. Mereka bilang ya, sepakat. Lalu mereka undi, jatuhlah undi pada si A, dimakan. Habis 7 hari 8 hari habis, datang undi lagi pada si B. Akhirnya dapat bantuan dan ditarik dibawa pulang. Di situ diminta menghadap mahkamah. Mahkamah memvonis mereka sebagai kanibal, manusia makan manusia. Mereka bilang, apakah Bapak Hakim maukan kita 7 ini mati sekaligus? Bapak Hakim bilang, bukan itu. Yang penting kata Bapak Hakim, roh manusia, nyawa manusia ini adalah haknya absolut, tidak boleh diganggu-gugat. Kamu salah, kamu kanibal. Ini logika, ini logis. Mereka pun sudah puas, tapi keadilan tidak membenarkan, sebab nyatanya salah. Ma'asyiral muslimin, umat manusia hampir mensepakati. Ini salah satu sekelumit dari yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Saya sengaja bawa sekelumit. Saya merempet sesuatu masalah sebagai satu kuliah berat dan waktunya tidak cukup. Satu yang bisa disepakati oleh seluruh umat manusia, bahwa suatu bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan, maka bangsa itu akan berada di atas. Di atas. Dia akan mencapai kepemimpinan dunia. Ma'asyiral muslimin, ini termasuk dalam Al-Quran, dan oleh Al-Quran dibenarkan. Buku indeks ini pertama perkataan turun dalam padanya, bukan bismillah, tapi bacalah. Jadi ini buku bacaan betul, buku bacaan yang tidak kecewa siapa saja yang membaca. Apakah dia profesor, apakah dia orang awam, apakah dia apa saja, dia dapat. Yang awam dapat barokah, yang profesor tambah pengetahuan. Ma'asyiral muslimin, umat Islam pada masa itu menerima Al-Quran dan menerima segala konsekuensi, mengungkap ajaran Al-Quran. Akhirnya mereka berhasil memimpin hampir 1/4 dunia, kalau tidak lebih daripada 1/3. Minimal 1/4 dunia dipimpin oleh umat Islam. Mereka menciptakan ilmu-ilmu pengetahuan. Mereka mempunyai bukti bahwa mereka lah yang pertama menemukan angka zero pada abad ke-13 Masehi. Jadi 700 tahun Barat belum menemukan angka zero. Sedangkan angka sifir dalam ilmu aljabar dan apa penting. Mereka yang membuat alkohol, pertama membuat alkohol. Mereka yang membuat eliksir, mereka yang membuat aljabar, geometri, ilmu ukur dan arsitektur, itu umat Islam. Berdasarkan kitab ini mereka sudah pernah berbuat begitu. Dan ini bukan kita mengungkap sejarah kita,
Tapi seorang Barat mengatakan demikian. Dan banyak orang Barat mengakui itu. Ada satu buku yang dikarang oleh seorang Perancis. Judulnya yang dalam bahasa Perancis saya tidak tahu, tapi setelah diterjemahkan ke bahasa Inggris dan kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, namanya itu Sumbangan Islam kepada Peradaban Manusia. Besar artinya. Ilmu kedokteran. Ibnu Sina pernah meriset ilmu bagaimana itu demam campak, demam gabak dan cacar. Itu Ibnu Sina pertama. Tidak ada universitas di dunia yang tidak kenal nama Ibnu Sina. Dan dia Muslim. Masyarakat muslimin. Tetapi setelah umat Islam lengah, setelah mereka mulai berfoya-foya, setelah raja-raja tertentu main dan tidak lagi percaya pada dirinya sendiri dan pada kitabnya, maka Barat mengambil pimpinan. Barat mengambil itu ilmu dan dikembangkan, dan merekalah yang berhasil. Dan mereka mencapai, kita tidak dibukakan lagi kesempatan untuk menyalip lagi, ditutup segala kemungkinan. Semasa para khalifah main balapan kuda, dan jokinya bukan manusia tetapi maaf kera, seperti zaman Al-Walid bin Yazid. Dia main kuda, itu kuda balap, kuda bangsa Arab, kuda yang paling cepat. Itu sengaja dia memakai joki itu daripada kera. Waktu-waktu seperti itu lalu Islam surut, lalu timbul ikhtilaf antara ulama, mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi, mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali, mazhab Hambali dengan mazhab Ahmad, dan mazhab-mazhab yang lain. Tambah lagi dengan Syiah, dengan Mu'tazilah, dengan Asy'ariyah. Akhirnya tidak ada kekuatan sama sekali. Orang lain yang menggondol kepemimpinan dunia ini. Dan ini harus menjadi satu pelajaran bagi kita. Ma'asyiral muslimin, Al-Quran mengajarkan bahwa ilmu harus ditopang oleh tauhid, sebab tauhid akan membawa napas moral kepada ilmu itu. Ilmu pengetahuan wungkul tidak akan membawa hasil yang baik, sementara bisa dinikmati, tetapi akhirnya menjadi bala. Otak manusia yang tidak disiram oleh air tauhid dan moral, itu otak bisa korslet, bisa panas, seperti mobil yang tidak pernah dikasih air. Wal'iyadzubillah. Ini otak sebagian daripada manusia-manusia dari barat dan timur sudah korslet. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia tidak ketularan penyakit itu. Korslet, dan betul-betul korslet. Banyak orang tidak tidur, banyak orang takut, banyak segala sesuatu